Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Halo. Nah, saya siang kali ini, siang menjelang sore ini menjelang asar teman-teman yo. Kali ini saya berada di depannya persis LP ku MCC atau Malang Creative Center. Nah, ini progres pembangunannya teman-teman. Ada kerennya itu belum tuwinggian. Wah, mewagah. Nah, teman-teman, MCC ini sendiri atau Malang Creative Center ini gedung yang dibangun dengan 8 lantai kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 lantai dengan 7 tingkat. Ini oh ya, untuk letaknya sendiri itu tepat di pertigaannya Jalan Ahmad Yani Malang dan Jalan LA Sucipto Malang, atau yang kita sebut biasanya dengan tusuk sate ya. Nah, tusuk sate itu tepat di pertigaannya. Nah, itu. Kalau ke kanan, nah itu mobil-mobil ke kanan itu mengarah ke Jalan LA Sucipto Malang. Kalau ke sana, oh ya Allah, geluduknya bau wanter. Sana itu ke Surabaya, Pandaan, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi. Nah, kalau ke sana itu ke arah kiri itu menuju ke Kota Malang, alun-alun Malang, menuju ke Kepanjen, Blitar, Tulungagung, nah sampai barat sana bisa. Ini teman-teman, kondisinya MCC sekarang ini. Ini saya tadi sambil ngiyup karena kehujanan. Nah itu suasananya hujan deras. Tadi dewas teman-teman di selatan tadi. Petiri loh. Denger ya teman-teman ya. Nah ini untuk apa kondisinya teman-teman. Nah, itu ada bapak-bapak pekerja juga yang lagi bangun. Nah ini ya teman-teman ya. Nah itu terlihat juga masih banyak peralatan yang dipakai di gedung MCC ini, yang menandakan proyek ini masih terus berlanjut hingga nanti akhirnya bisa selesai, bisa diresmikan dan dibuka untuk umum, untuk kita warga Kota Malang sendiri, Malang Raya, maupun kalau bisa sampai ke Jawa Timur. Nah itu teman-teman, selamat datang di proyek pembangunan Malang Creative Center Kota Malang. Kita sambil lihat arus lalu lintas. Untuk kondisinya sendiri yaitu agak lumayan ramai, dikarenakan sudah menjelang jam-jam orang-orang pulang kerja ya teman-teman. Nah, di situ lihat saling bergantian menunggu lampu hijau menyala dari arah yang bergantian juga. Nah itu di depan kita ada gedungnya yang terlihat calon-calon gedung megah ini. Sip, top Marco top. Menurut pendapat saya itu pembangunannya itu sekitar selesai berapa ini ya? Berapa persen ya? 50-60% mungkin loh ya. Perkiraan saya aja ini. Nah ini juga menurut info saya baca-baca berita di sebuah artikel apa kemarin ya, Radar Malang atau Surya Malang gitu kalau nggak salah. Nah itu Malang Creative Center atau MCC ini dibangun di lahan bekasnya kantor PDHM. Nah jadi apa dulu itu sebelum MCC dibangun ini ada kantor PDHM kayak menurut info sih gitu. Nah itu kita bisa lihat juga aktivitas para bapak-bapak pekerja. Itu ada yang menaikkan semen juga.
Nah, ini kita juga sambil menikmati situasi dan suasana hujan di pertigaan Ahmad Yani ini. Nah, itu terlihat ya lalu lintas di pertigaan tersebut dikala kondisi hujan. Nah, harus tetap hati-hati, tetap waspada, hati-hati di jalan bila berkendara. Nah, itu harus lalu lintas sore ini. Nah, kemarin tuh saya baca-baca berita lagi, katanya itu gedung MCC ini dibangun dengan anggaran sebesar 100 miliar. Nggak heran ya, gedung sebesar ini dengan 8 lantai, yang luasnya itu berapa itu? Kayaknya sih besar. Nggak heran kita kalau anggarannya sebesar itu. Nah, semoga nanti bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Malang sendiri maupun Malang Raya, bahkan bisa Jawa Timur dan seluruh negeri. Nah, amin amin ya Allah. Semoga segera selesai pembangunan ini dan segera bisa dibuka agar kita semua segera bisa menikmati salah satu fasilitas yang ada di Kota Malang ini, yaitu MCC atau Malang Creative Center. Nah, ini terkait gedung MCC sendiri, kemarin saya kan sudah baca-baca itu ya di artikel. Nah, itu Bapak Wali Kota Malang yaitu Bapak Sutiaji mengungkapkan, kalau tidak salah kemarin itu target selesai itu sebenarnya tahun 2022 ini akhir, dikarenakan kita mengingat pada tahun-tahun ini kan 2022 2021 kemarin kan banyak beberapa aturan PPKM. Nah, kalau teman-teman ingat kan dulu kewatat sekali ya. Nah, itu mungkin sempat berhenti atau gimana, tetapi Bapak Wali Kota tersebut mengungkapkan lagi awal 2023 insya Allah kalau nggak ada halangan itu sudah bisa digunakan dan dibuka untuk umum. Semoga segera terlaksana ya, amin. Nah, ini sesuai namanya ya, MCC, Malang Creative Center. Nah, ini nanti diharapkan gedung MCC ini dapat menjadi pusat aktivitas bagi para pelaku ekonomi kreatif, serta sebagai co-working space dan sebagai pusat interaksi antara para pelaku ekonomi kreatif dan semua warga atau semua masyarakat yang nantinya ikut tergabung dalam di MCC sendiri itu. Dan bisa kita semua saling berkolaborasi untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat mengenai apa-apa sih yang bisa dilaksanakan di dalam gedung tersebut. Nah, apalagi Pemkot Malang saat ini kan fokus dalam pengembangan industri ekonomi kreatif ya di daerah Malang sendiri. Nah, itu para pemerintah kota tersebut berharap nantinya gedung MCC dapat menjadi sebuah bangunan yang bernilai sangat positif, yaitu sesuai namanya, kreatif. Nah, bisa menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif serta UMKM maupun warga sipil lainnya yang ingin mengasah kemampuannya untuk menjadi pribadi yang lebih berguna, mengasah kreativitasnya berguna bagi masyarakat, nusa bangsa serta agama. Amin amin. Pembangunan gedung MCC ini, Malang Creative Center ini sendiri juga diharapkan bisa mendongkrak perkembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Malang ini sendiri. Gedung Malang Creative Center ini nantinya juga dapat digunakan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya itu mencari tempat untuk memasarkan produknya, dan ini diharapkan bisa menjadi rumah bagi pelaku UMKM tersebut melaksanakan usahanya.
kan kita dulu ada berita ya, sempat UMKM itu diusir-usir itu loh, di mana di banyak tempat ya, sama apa aparat-aparat itu kan. Kasihan juga itu, mereka bingung mau memasarkan produknya di mana, harus mencari tempat kemana. Karena di situ sudah tidak diizinkan lagi, maka kita semua, saya juga berharap nantinya gedung Malang Creative Center ini bisa menjadi wadah bagi mereka, yaitu para pelaku UMKM ya. Kalau bisa kita semua juga bisa terlibat untuk memasarkan produknya. Selain menjadi pusat bagi pelaku UMKM memasarkan produknya, nanti di dalam gedung ini, MCC ini, mereka juga akan diberikan pembelajaran dan berbagai syarat agar mereka bisa mampu bersaing di pasar. Dengan itu mereka bisa tetap kreatif dan bisa bersaing dengan pasar. Pelatihan di dalam gedung MCC ini pun dapat menjadi kursi bagi para pelaku UMKM di Kota Malang ini sendiri. Nah, maksudnya pembinaan itu nanti di dalamnya itu nanti ada program pembinaan, jadi orang-orang dan kita semua bisa melihat ke sana secara langsung ya. Ini loh cara pembuatan produknya, ini loh hasil produknya. Nah, kita itu sama-sama belajar di dalam gedung ini nanti bagaimana sih seputar UMKM. Dan menurut saya ya enggak hanya UMKM aja ya, semua segala sesuatu yang berhubungan dengan yang menguntungkan pokoknya bagi kita dan orang lain, yaitu kreativitas pribadi atau individu yang nanti dapat kita asah di dalam gedung ini.